Shalom, Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada pada hari ini, kita yakin dan percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu, apapun yang terjadi di sekitar kita, apalagi sekarang yang hal-hal yang menakutkan, kenapa katanya di mana-mana, bahkan sudah 186 negara ada serangan virus corona. Tapi kita sebagai orang percaya tidak perlu takut. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana untuk melawan ketakutan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan Bapa. Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan Tuhan, karena kami percaya akan penyertaan Tuhan terhadap kami. Oh, Kau Tuhan yang membela kami, Kau yang menolong kami Tuhan. Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, khususnya bagi kami umat-Mu GBI Raja Wali Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah jadikan kami menjadi biji mata Allah Bapa, sehingga tak ada satupun Tuhan siasat iblis boleh menyentuh kami, karena Engkau telah menggari kami dengan malaikat Allah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Bapa. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami Tuhan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Pada saat ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang tema yaitu melawan ketakutan. Kita baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, yaitu sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini sudah jelas firman Tuhan pada saat ini, bahwa sesungguhnya roh yang diberi Tuhan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Ingat, ketakutan adalah penghalang berkat bagi kita. Siapapun Bapak Ibu, Saudara, dimanapun berada saat ini, yang merasa ketakutan, itu harus kita lawan. Sekali lagi, firman Tuhan katakan bahwa roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Dan ketakutan adalah menjadi salah satu penghalang berkat bagi kita. Ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan beroleh kemenangan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 48, firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b, firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada 2 roh ketakutan yang melanda dunia saat ini, dan ini banyak melanda dimanapun kita saat ini. Pertama, takut mati. Kenapa kita takut mati saudara-saudara? Karena kita belum siap. Kemudian takut miskin. Kenapa kita takut miskin? Karena gaya lebih besar daripada daya. Yang harusnya kita ini bukan takut mati, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini. Suatu waktu dipanggil oleh Tuhan, kita harus siap. Nah, ini adalah salah besar. Kita sering dikalahkan oleh siasat iblis. Kenapa saya katakan salah besar? Seharusnya kita bukan takut kepada corona, tetapi kita adalah seharusnya takut kepada Tuhan yang mampu melenyapkan kuasa-kuasa corona itu. Harusnya kita takut kepada Tuhan yang sanggup melindungi kita dari serangan siapapun. Ya. Ketakutan datang dari informasi-informasi negatif yang kita terima dari berbagai sumber. Sekarang banyak sumber, kita baca surat kabar, semua ada informasi yang negatif. Kita nonton TV, juga kita mendengarkan sekarang adalah berita-berita yang negatif. Terlebih sekarang itu di WhatsApp group, itu juga sungguh membingungkan. Semakin hari banyak lagi postingan-postingan yang memberikan berita-berita negatif. Kemudian obrolan kiri kanan, obrolan dengan tetangga, obrolan dengan teman-teman, juga mengobrolkan tentang negatif. Oh, ini begini, ini begitu, yang menakutkan semua. Tetapi pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti firman Tuhan tadi, bahwa roh memberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Ingat Bapak Ibu, ya, semua yang negatif itu diolah oleh iblis. Ya,
hal-hal yang negatif diolah oleh iblis, lalu ditembakkan melalui telinga sampai menembus hati dan pikiran kita. Nah, itulah namanya iblis. Ia sangat suka mengganggu pikiran kita. Sebab bila sudah berhasil masuk ke dalam pikiran kita, dengan mudah ia mengendalikan hidup kita. Makanya saudara-saudara hati-hati ya, hati-hati bahwa itu iblis sekarang memakai siasat itu melalui memberikan informasi-informasi ketakutan. Ketakutan adalah satu, musuh iman yang mematikan. Ketakutan adalah senjata iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan orang-orang percaya. Dan ketakutan adalah membahayakan juga bagi kesehatan kita. Yang tadinya kita ini sehat, tetapi dengan adanya ketakutan, maka kita menjadi sakit, kita menjadi stres. Bahkan yang tadi di darah tinggi menjadi darah tinggi, bahkan bisa menimbulkan gula darah naik dan segala macam penyakit. Ya, makanya kita harus sadar pada saat ini bahwa ketakutan itu adalah membahayakan kesehatan. Ya. Bagaimana cara menangkal yang namanya ketakutan? Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu ya, sekali lagi Yakobus pasal 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Jadi kita hanya tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketakutan itu adalah iblis. Jadi kita harus lawan supaya ketakutan itu lari daripada kita. Nah, bagaimana kita caranya untuk melawan ketakutan itu? Bagaimana kita melawan siasat iblis itu? Pertama, kita harus tetap berdoa. Minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, supaya saya tidak takut, supaya saya tidak khawatir menghadapi roh-roh ketakutan pada saat ini. Kita harus katakan bahwa ketakutan itu adalah iblis. Ya. Kalau kita takut, berarti kita mengikuti iblis. Yang kedua, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Makanya kita itu harus rajin beribadah. Makanya kita itu harus rajin komsel. Kalau berkumpul dengan orang-orang seiman, maka kita saling membangun. Makanya jangan disalahgunakan ketika berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Jangan ceritakan berita-berita negatif. Jangan beritakan berita-berita yang menakutkan. Tapi ketika berkumpul dengan orang-orang atau saudara-saudara kita seiman, apa yang kita berbicarakan adalah firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang membangun kita semua. Kemudian kita harus setia membaca firman Tuhan sehingga percaya pada penyertaan Tuhan. Bagaimana kita semakin percaya pada penyertaan Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Untuk itu saudara-saudara, mulai hari ini baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Di dalam firman Tuhan itu semua ada jawaban. Kesulitan apapun, penderitaan apapun yang kita alami, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Makanya saudara-saudara tidak pernah keluar dari ketakutan karena tidak pernah membaca firman Tuhan. Bahkan semua jaminan itu ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan dan mengerti firman-Nya, maka kita tidak perlu ada takut lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kemudian kita minta tuntunan Roh Kudus. Makanya kita harus merendahkan hati. Kadang-kadang kita ini ketika kita ada dalam kesulitan, kita menghubungi orang. Kita sakit, kita menghubungi yang lain. Harusnya kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Roh Kudus, saya harus kemana? Supaya Roh Kudus menuntun kita. Supaya Roh Kudus juga memberikan kita hikmat. Bagaimana cara-cara menangkal yang namanya ketakutan. Langkah yang kelima Bapak Ibu, itu berserah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang punya kekuatan. Bapak Ibu sering mendengar sekarang, dokter aja juga banyak yang meninggal gara-gara virus corona. Jadi dokter sendiri juga, jangankan dulu dia bisa membantu orang lain, dirinya sendiri juga tidak bisa dia lewatkan daripada serangan virus corona. Mulai saat ini kita hanya mengatakan bahwa hanyalah Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang sanggup menanggung segala serangan daripada virus corona saat ini. Kuasa darah Yesus lebih besar daripada kuasa virus corona.
Dan kuasa darah Yesus sanggup, dan hanya itu yang sanggup melenyapkan kuasa virus corona saat ini. Yang langkah yang keenam, percaya dan beriman pada Tuhan bahwa Yesus mati untuk kita. Makanya kita harus percaya bahwa Yesus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, dan dia membuktikan kuasanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah melenyapkan segala kekuatan maut itu. Segala kuasa maut dia telah lenyapkan. Makanya roh yang bermata tiga itu, kekuatan, kasih dan ketertiban, Allah menganugerahkannya kepada hanya orang-orang percaya. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka roh kekuatan kita nggak punya. Kalau kita percaya hanya setengah-setengah, saudara-saudara, jadi kita roh kekuatan itu juga tidak ada. Bahkan kita dikuasai oleh roh ketakutan. Itu adalah siasat iblis. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa hanya dua yang ini menguasai manusia di dunia ini. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah iblis. Ketika kita ada roh kekuatan, ada roh kebangkitan, maka kita adalah pengikut Tuhan. Ketika kita ada dalam ketakutan, awas, hati-hati Bapak Ibu, berarti kita adalah pengikut iblis. Sekarang Bapak Ibu pilih pengikut Tuhan atau pengikut iblis. Secara tidak sengaja ketika kita takut saat ini, itu adalah kita adalah pengikut iblis. Karena tadi dari awal saya katakan bahwa ketakutan itu adalah berasal daripada iblis. Kalau kita tidak takut, maka kita adalah pengikut Tuhan. Tetapi kalau kita takut, maka kita adalah pengikut iblis. Kita harus sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Karena itu harus kita belajar berdiri teguh di atas firman Tuhan dan percaya penuh pada janjinya bahwa Tuhan Allah yang menyertai kita. Nah, kita harus hati-hati. Kedatangan iblis itu ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis itu datang sebagai pencuri. Iblis itu datang sebagai pembunuh. Dan iblis itu datang sebagai pembinasa manusia. Namun bukankah iblis telah dikalahkan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya? Jadi seharusnya kita tidak perlu takut. Kalau kita percaya Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan telah mati bagi kita, Tuhan telah bangkit bagi kita, jadi tidak seharusnya kita kalah. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini firman Tuhan ini sudah jelas. Ini firman Tuhan ini sudah jelas bagi kita. Sudah memberikan pelindungan yang sangat-sangat melindungi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Jangan takut, hai umat Gebira Jawali dimanapun Anda berada pada saat ini. Jangan takut. Nah, ini jaminan daripada Allah. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, kenapa kita harus takut? Karena Allah sudah ada di sekeliling kita. Karena Allah sudah memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia menyertai kita. Kemudian kata firman Tuhan, jangan bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Kita tidak perlu bimbang lagi. Ya, yang jelas yang harus kita lakukan saat ini adalah mari kita mencari Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Karena Tuhan katakan bahwa janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Dan kita harus mengakui dalam kehidupan kita bahwa Allah kita itu Allah yang satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah Allah kita, tidak ada Allah lain. Kemudian firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuh, kenapa kita harus khawatir lagi? Tuhan katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Nah, tanpa kita minta pun Tuhan sudah berkata Dia menolong kita. Asal kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Kemudian, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, inilah keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kepada kita bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku.
Tangankan itu adalah tangan yang kuat yang membawa kemenangan. Nah, itu adalah suatu jaminan bagi kita. Ini adalah suatu sukacita bagi kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ini jaminan ini. Udah jaminan. Bukan mungkin, tapi yang membawa kemenangan kepada semua orang percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menjamin Dia menyertai kita. Tuhan menjamin bahwa Dia adalah Allah kita. Tuhan menjamin bahwa menolong kita, meneguhkan dan menolong kita. Dan Dia berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita mengakui Dia sebagai Allah kita, bahwa Tuhan memberikan kemenangan pada kita. Sekarang saya ulang sekali lagi, jangan ada roh ketakutan kepada Bapak Ibu. Ketika ada roh ketakutan, itu namanya saudara adalah pengikut iblis. Tetapi ketika kita mempunyai roh kekuatan, berarti kita adalah pengikut Allah. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menguatkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan jaminan bagi kami pada saat ini bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan memberikan kami Tuhan pertolongan Bapa. Engkau Tuhan memegang tangan kami dengan tangan kananmu sehingga kami boleh meraih kemenangan. Kami yakin dan percaya apapun ketakutan dunia saat ini, tapi khususnya bagi kami umat-Mu GBI Raja Wali, mulai saat ini ketika kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, segala roh ketakutan kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus dan kami injak dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang kami punya sekarang adalah roh yang kekuatan daripada Allah, roh kebangkitan daripada Allah. Itu yang Kau berikan bagi kami saat ini. Tuhan, kami berkata saat ini bahwa Kau adalah Allah kami Tuhan, yang selalu menyertai kami, dan Kau adalah Allah kami yang selalu membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan firman. Terima kasih Engkau berkati setiap umat-Mu GBI Raja Wali pada saat ini Bapa. Tuhan, kami mau berdoa, yang takut Tuhan, bahkan sekarang Tuhan berikan mereka roh keberanian Tuhan, berikan mereka roh kekuatan daripada Allah. Yang sakit saat ini Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan juga Tuhan, pulihkan Bapa. Tuhan, pulihkan semua umat GBI Raja Wali saat ini, sehingga dengan sukacita, dengan juga penuh kedamaian, kami boleh menikmati kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati usaha kami, berkati juga pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.